Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekarang kita di tempat yang berbeda ya. Waktu pertama podcast itu kita di Ibun, Kang Rid. Sekarang kita ada di mana, Kang Ridwan? Di Lembur Awi. Lembur Awi. Daerah mana nih? Ini daerah Legok Harenong ya. Kampung Wangun, Kampung Desa Wangun. Jatisari. Volumenya kan dikencengin, Pak. Kampung Wangun, Desa Jatisari. Kampung Wangun, Desa Jatisari. Wangun. Mau ngobrol santai lah tentang apa ya? Sebuah wisata, tempat wisata baru yang hasil pemberdayaan masyarakat, Kang Rid. Oh ya, saya belum memperkenalkan. Di sini kita sudah ditemani dengan Kang Ridwan, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat dari Desa Bandasari, dan satu lagi siapa, Bang Dadan? Ini Dadan Suhendar. Dadan Suhendar sebagai Cing. Kang Ridwan aja cerita, Bang. Gini Kang nih. Dadan siapa, Cing? Soalnya kayaknya mah Dadan tuh malu-malunya. Beliau itu multi talent, Kang. Multi talent nih. Uh-huh. Jadi beliau aslinya kan orang Bandasari, Desa Bandasari ya, di tempat saya. Dia juga salah satu pencetus atau apa ya namanya ini, ide awalnya gitu ya. Penggagas lah lebih ya, penggagas di Lembur Awi. Betul. Terus di desa saya sendiri, di Desa Bandasari, beliau itu ketua BUMDes. Ketua BUMDes. Berarti ini bukan Desa Bandasari dah? Bukan. Tetangga. Ini tetanggaan, ini Desa Jatisari. Desa Jatisari. Iya. Terus dia juga anggota KIM, Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bandasari juga. Yang katanya punya TV komunitas sendiri ya? Ya, namanya Bandasari TV. Nah, ini yang dibalik Bandasari TV. Oh, isinya apa aja tuh, Kang? Kalau Bandasari TV kita lebih ke news, Berita terkait ke news terkait kepemerintahan atau Desa Bandasari. Gitu. Semua kegiatan yang berada di Bandasari itu ditayangkan di Bandasari TV. Di YouTube channel. Terus ada juga informasi untuk masyarakat juga dimuat di Bandasari TV. Selanjutnya tentang, namun lebih sedikit durasinya, kalau di Bandasari TV itu ada seni budayanya, juga ada dakwahnya. Tapi yang lebih memang banyak, dan memang bukan banyak lagi, itu di RPJ TV. RPJ TV lebih memang tagline-nya Nungaguar Seni Budaya. Gitu. Apa tuh? Atau buat Kang? RPJ TV Nungaguar Seni Budaya Sunda. Di sana lebih banyak memang seni-seni Sunda, termasuk Dela ini salah satunya, sama RPJ TV gitu kan ya, mengelola ya, tentang informasi-informasinya. Karena kebanyakan yang di RPJ TV itu liputan kegiatan di Dela sini, gitu kan. Entah itu dari pentas seninya maupun dari kaulinan Sundanya, seperti kaulinan barudak gitu kan, aya ucing sumput, aya sondah, aya loncat tinggi, terus gitu aya ucing geret, itu aya di bahkan kami di Dela ini setiap hari Sabtu bekerja sama sekolah-sekolah SD yang berada di sekitar Jatisari sini gitu kan, ada permainan bersama anak-anak SD di sini, di area sini Dela, yaitu kaulinan Sunda, memperkenalkan lagi untuk anak-anak kearifan lokal. Ceritanya tuh gini, Mak. Saya tuh pernah lihat ya film buatan tim Bandasari waktu itu ya. Iya betul. Yang film pendek, tapi syutingnya di Lembur Awi. Saya sih masih lewat gitu lihat, karena saya lebih fokus kepada aktingnya, bukan wilayahnya, karena waktu itu yang disuting wilayahnya juga ya nggak luas gitu, jadi ya cuek lah. Nah, pas 2 minggu yang lalu saya rapat nih, kebetulan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung juga hadir situ, Pak Atsmi yang mewakili. Waktu itu di Hotel Grand Sunshine. Terus saya sudah selesai rapat, saya nanya, Pak Atsmi, kalau tolong dong rekomendasi kalau tempat wisata yang bagus, yang unik, yang baru di Kabupaten Bandung apa? Langsung dia Lembur Awi. View-nya keren, Mas. Udah langsung Kamis kemarin kita datang ke sini, telepon. Kang Ridwan lagi kerja, saya telepon. Kang Rid di mana? Di desa. Ngapain kerja? Orang naik ke Lembur Awi. Wah, gak gurudo, langsung ke sini. Jujur saya kaget. Saya tadinya ekspektasinya tuh biasa ketika, karena gini, jalan sini kan infrastrukturnya juga belum bagus. Betul. Paling Lembur Awi kayak gimana sih?
tapi ketika saya masuk sini luar biasa menakjubkan, indah, karena saya belum pernah nih. Karena gini, ini yang buat saya sebuah inovasi kreasi yang luar biasa, karena gini, namanya hutan bambu lah ya, Lembur Awi itu kan biasanya orang pemikirannya tuh udah daerahnya ya itu tidak terurus. Berarti kalau misalnya lahan-lahan yang tidak terurus, banyaknya pohon bambu, banyak ular, rata-rata ular kobra kan nongkrongnya di situ ya. Betul. Nah, terus kalau mistisnya itu kandangnya kuntilanak gitu kan. Iya, betul. Serem lah ya. Serem lah gitu, dibikin suasananya tuh serem. Padahal ternyata pas kita kesini blok, wow, ternyata ada sebuah tempat yang wah bener-bener lah buat saya juga akhirnya nggak bisa lagi ngungkapin dengan kata-kata, saya tuh terbengong-bengong di sini waktu minggu kemarin. Makanya udah deh, ini harus buru-buru dipromosiin sama kita segera nih. Sayang, sebuah wisata yang luar biasa, berkaitan juga dengan lingkungan gitu kan. Nah, yang saya mau tanya Kang Dan, awalnya gimana sih sehingga ini Lembur Awi ini jadi sebuah wahana wisata? Ya, kami bersama masyarakat otomatis tadi berawalnya dari Tahun berapa itu? Tahun berapa? Ini dibuatnya atau dikerjakannya bersama masyarakat bergotong royong itu sekitar di tanggal 9 September 2017. Baru 3 tahun berarti ya? Betul. Baru 3 tahun. Ini bersama masyarakat, pertama kita hanya ngobrol-ngobrol saja bagaimana kalau kita seandainya gitu kan Sambil dipinum, punya tempat wisata gitu kan, tempat wisata. Desa Bandasari atau desa apa? Desa Jatisari. Orang desa Jatisarinya. Jatisari ngobrol-ngobrol di Padepokan gitu, bagaimana setelah kita pengen mengembangkan gitu kan dari Padepokan yang berada di depan, Padepokan Panawung Jaya, bagaimana kalau kita punya tempat kaulinan gitu kan, tempat bermain, tempat bermain kita di sini gitu kan. Ternyata betul memang tempat ini dulu mah memang orang sini pun ya memang enggan ke sini. Karena tadi yang Bapak bilang gitu kan, takutnya ada apalah gitu kan, Parno, apalagi binatang-binatang liar seperti ular gitu kan, ya memang babi hutan habitatnya, kalau babi hutan itu nggak ada gitu kan. Lebih habitatnya kalau ular kan di memang bambu-bambu seperti ini gitu kan. Tapi kami sepakat bersama masyarakat, yang intent di sini itu 30 masyarakat trolling setiap hari gitu kan, membersihkan ini. Karena kalau dulu mah hampir segini ini rumput sama alang-alang gitu ya. Alang-alang gitu kan. Nah, dari situ hari demi hari terus gitu sampai berjalan 6 bulan. Ini dibersihkan 6 bulan gitu kan. Kalau luas area tanah ini kan 2,5 hektar. 2,5 hektar. Yang baru terurus itu baru 800 meter persegi. Terus setelah ini bersih, kita ngobrol lagi, ngariung lagi, apa ya namanya gitu kan. Ini kan lembur yang kita kelola awi atau bambu gitu kan. Apa gitu kan namanya. Nah, ada kan dari berbagai gitu kan, ada cetusan bagaimana kalau namain ini. Nah, waktu itu ada teman kami gitu kan, ingat gimana kalau kita kasih gimmick gitu kan, kasih gimmick supaya orang itu berpikiran Los Angeles. Oh iya, makanya waktu di grup ya, ini di mana di LA, aku udah pernah berkunjung di LA. Nah, itu kan Los Angeles apa gitu ya. Oh, Lembur Awi. Dari gimmick itu jadi tercetuslah sesuai dengan lembur ada bambunya. Gitu. Jadi Lembur Awi gimmicknya lebih ke market pemasaran Los Angeles, LA pada Lembur Awi. Gitu. Kalau ini sebenarnya tanah milik siapa, Pak? Kalau tanahnya milik pribadi ini punya Pak Taufik yang berada di Banjaran. Semuanya 2 hektar ini. Semuanya punya Pak Taufik. Tapi nggak masalah sama beliau gitu.
Nah, kami bersama Pendekatannya seperti masyarakat apa gitu? ngobrol-ngobrol, terus tim kami bersama kami ke sana, berangkat ke sana ngobrol-ngobrol. Ini ada suatu kesepakatan lah. Iya. Kesepakatan. Jadi boleh ini, bahkan si Pak Opik juga membeli ini arahnya ke sana. Tempat wisata. Tempat wisata. Tapi kalau beliau lebih ke kopi, Pak. Wisata kopi. Wisata kopi itu. Memang belum ada ya di sini. Belum, makanya di bawah kan ditanami jeruk lemon kan. Ya itu untuk kesatuan sama kopi beliau. Oh, nanti kedepannya berarti ada kafe kopi juga di sini. Ada. Kayak kopi petik sendiri kayaknya, kayak yang di sana. Kopi mana nih? Kan karena gini, ini kan Kabupaten Bandung itu kan kabupatennya kopi ya. Di Kalau setiap yang wilayah kopinya kopi sendiri, kopinya lebih ke kopi Pangalengan, namanya kopi yang brand yang mereka angkat Magma. Kalau Cangkuang sendiri emang nggak ada kopi. Kalau di sini ini LGH nih. Ada ini. Di seputaran Lembur Awi ini sebetulnya ada kopi yang namanya kopi LGH. Iya. Ada kopi LGH itu udah juara 1 ya. Pekadus itu ya. Tahun kemarin. LGH itu apa? Legok Harendong. Nama kampung. Legok Harendong yang sana sebelum sini. Oh, Legok Harendong. Ini Kampung Iya. Wangun. Nah, Arabica. Legok Harendong itu kalau menurut sejarahnya ini tanah ini. Oh, Kenapa dijadiin ini? yang dijadikan dela ini Legok Harendong. Kenapa disebut Legok Harendong? Ya karena di tempat ini dulu banyak pohon harendong. pohon harendong itu pohon Pohon apa? harendong Baru itu semacam blueberry. Ya. Kalau itunya cuman lebih berbulu. Harendong. Tapi harendong itu kalau di Sunda ada harendong cowoknya, ada harendong ceweknya gitu kan. Kalau zaman saya kecil ya main ke sambil gembala camping itu metiknya harendong makan jadi makanan. manis ya, Pak. Manis, warnanya blueberry. Oh, Harendong ya. nggak ditanam lagi, Pak. Karena itu nyari liar bibitnya. sih, liar Pak. Oh. Liar sifatnya. Ini menarik, Kang Rit. Ya. Kita tuh kan kalau jalan ke sini kita nggak tahu nih kalau di sini ada tempat wisata ya. Karena kan di sini sekitar ini kan bukit-bukit ya, masih cenderung hutan lah ya. Betul. Tapi ketika kita masuk sini, kita tuh udah disuguhkan dengan rumah-rumah panggung yang Ya. tradisional khas Sunda dulu. Saya tuh bener-bener jatuh cinta sama namanya rumah panggung gitu kan. Itu asik gitu kan. Itu luar biasa. Nah, ini kalau ke sini masuk tiket berapa, Pak? Sini hanya 10.000. 10.000. 10.000. Siapa yang ngelola? Yang ngelola ini Padepokan Panawung Jaya. Punya siapa, Pak? Padepokan apa tuh, Pak? Bisa ini jelasin, Pak? manajernya nih Pak Upai. Itu Padepokan Panawung Jaya sebagai Padepokan Pencak Silat, Pak. Pencak silat. Nah, pendiri si Panawung Jaya ini almarhum Bapak Guyur Satria Permana. Yang dulu tarompet dia di Giri Harja 3, Pak. Itu. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang rumah-rumah warga yang panggung-panggung. Nah, justru Dela ini, Pak, kami tidak, karena berangkat dari awalnya Dela ini untuk mengangkat ekonomi kemasyarakatan, Pak. Jadi supaya meningkat ekonomi masyarakat sekitar, dan di DLA ini tidak boleh orang luar untuk sementara sebelum penuh sama orang sekitar yang berada di lingkungan ini, orang lingkungan ini yang diprioritaskan. Yang dilibatkan di sini. Betul. Jadi orang luar sementara kami tahan gitu kan untuk berdagang berjualan di sini. Terus tadi tentang rumah-rumah, justru yang kami pertahankan, Dela ini punya homestay 24 rumah warga yang itu menjadi homestay-nya. Udah ada yang nginep di situ, Pak? Udah, Pak. Itu udah uji coba 4 hari 4 malam dari Myanmar, dari Belanda, dari ada 4 negara waktu itu. 50 Iya. 50 orang. Fasilitasnya apa aja? Ketika misalnya kita homestay di sana pasti kan disuguhi sebuah kekhasan tradisional Sunda ya. Kanan kayaknya. Apa aja tuh, Pak? Tentunya ketika
masyarakat berbaur di sini, otomatis sudah makanan khas Sunda seperti Kebayang. peda, pais, peda, gitu Orang kan. bule suruh makan lenca, ulet-ulet ya. Lenca. Kanan Nah, jadul. unik Pak. Justru sebelumnya kami tidak mengira bahwa orang bule itu seneng genjer, Pak. Oh gitu. Genjer. Pakai Iya, oncom, genjer. iya. Ini malahan ada yang pakai oncomnya, ada yang dioseng gitu Iya, kan. iya. Nah kebetulan kan dia habis jalan kan di Madura sana ada peternakan domba. Dia mau tahu domba, terus di sana metik genjernya ini. Mm-mm. Mungkin kalau lihat sayurnya mereka kan tergiur gitu kan. Tapi kami berpikir gitu kan, apa iya mereka seneng genjer gitu kan. Iya, ya. Sedangkan kita orang Sunda aja gitu, apaan sih genjer gitu kan. Makan nasi merah gitu. Betul, Makan peda, makan peda. Bule Nah makan sama peda, orang ada Belanda, suasana. ini merawat. orang Belanda waktu itu saya berpikir gini, aduh mereka kan biasa Roti, ya? makan minum roti gitu kan. Ketika kami suguhkan nasi liwet khas DLA sama nasi peda, apakah mereka mau ya? Waktu itu mereka yang orang Belanda ini yang kasih saya suguh itu, mereka hanya transit di sini, mintanya hanya 1 jam Pak. Iya. Di sini itu 1 jam. Otomatis kami sediakan itu menu itu. Ada juga lahangnya, ada Air juga lahang. bajigurnya, minuman bajigur, ada bandreknya di sini disediakan, termasuk makanan itu ada pedanya. Kami pun berpikir, nah tapi dari khasiat si peda itu, Pak, Iya. belum peda itu, tadinya mereka mau transit 1 jam, jadi 10 jam, Pak, di sini. Luar biasa. Jadi mereka nyaman, selanjutnya mereka membawa keluarganya ke sini. Iya. Gitu. Memang ini nuansanya luar biasa yang pertama kali saya kesini aja ya. Kan kalau angin semerbak gitu ya. Iya. Sesuatu yang apa ya? Kalau orang kota mah rindukan kan sekarang, apalagi ini zamannya pandemi Covid. Sekarang banyak orang-orang luar kota akhirnya lah berwisatanya ke alam Bebas. alam bebas gitu. Ini kayaknya jadi sebuah alternatif baru yang wajib dikunjungi lah, karena saya belum pernah ada menemukan tempat wisata yang khusus menyuguhkan bambu sebagai subjek wisatanya gitu. Ketika kita masuk sini nyedot apa hawa Udara, bambu, iya, udara semilir angin, tapi dengan nuansa harum bambu yang ya memang berbeda gitu kan. Ya, betul. Nikmat banget gitu. Saya sampai mikir cigana gawe di dia ngeunah gitu, kantor pindah ke sini, tapi kayaknya nggak akan kerja, molornya terus gitu kan gitu. Nah, ini tadi Bapak bilang ini diberdayakan oleh masyarakat ya. Betul. Pembagiannya oleh masyarakat, dan diharapkan juga sampai sekarang masih dibatasi jangan sampai ada warga luar yang terlibat di sini. Udah jadi berapa orang semua Pak warga desa apa tadi? Jatisari. Jatisari ini yang terlibat di sini Pak. Ini khusus untuk warga sini. Ini yang bergerak di sini 2 RW, Pak. 2 RW. Antara RW 8 sama RW 04. Pembagian kerjanya seperti apa Pak? Di rolling, Pak. Di rolling. Ada yang ngelola warung, Betul. bagian pembersihan. Betul. Karena ini masih pengembangan juga Pak. Betul. Dari 2 hektar baru 800 meter. Ini udah ada apa aja sekarang Pak di sini? Untuk secara area Ya. belum begitu banyak pengembangan area, kita hanya saung-saung untuk sementara gitu kan. Tapi untuk makanan ketika event memang sebagian makan tradisional kami suguhkan di sini gitu kan. Pesanan gitu. Pesanan berdasarkan custom gitu kan. Terus kesenian kami memang pentas, apalagi kalau memang ada turis maupun turis domestik ya kami suguhkan. Di antaranya kan ada angklung buncis Pak. Untuk Angklung kesenian. buncis? Iya. Kayak gimana Pak? Saya baru dengar. Angklung buncis itu angklung yang sekarang dikembangkan oleh Saung Ujo. Iya. Berasalnya dari angklung buncis, sama jenisnya jenis angklung Pak. Dari bambu, cuman ya dulu adanya angklung karena ada angklung buncis, sejarahnya ya angklung buncis. Cikal Nah, bakal dari angklung, ya? cikal bakal angklung. Sebelum dari angklung buncis sebelumnya ada di sini mah ada angklung cururung goplak Pak.
Curulung goplak. Saya Nah, baru mendengar nih. bahasa bingung semua nih gitu. Nah, nih kenapa curulung dinamakan curulung goplak? Kalau dari bahan bambunya lebih besar-besar, Pak. Ya. Lebih ke bass gitu kan suaranya. Itu di sini ada sejarahnya. Bahkan seni di sini itu di sekitar Dela itu termasuk banyak. Di antaranya kan tadi pencaksilatnya itu sendiri, ada wayangnya, ada kesenian dog-dog reog. Nah, yang paling unik Pak di sini masih ada hajat lemur. Hajat lembur. Mohon. Aya oge hajat huluwotan. Seperti apa tuh, Pak? Ini rutin kegiatan budaya di sini, Pak. Rutin. Tiap hari apa, Pak? Biasanya Setahun sekali. setahun sekali, Pak. Setahun Tahun sekali hajat lembur. Tiap hajat tiap lembur. bulan apa tuh, Pak? Bulan menjelang Mulud atau di bulan Mulud biasanya. Bulan Mulud. Kok Kang Ridwan nggak pernah ngasih tahu kita gitu? Ini ada harusnya makan Kang Ridwan gitu ya. Saya kan gini, Diskominfo itu kan salah satunya menitipkan Kang Rid, titipkan lah, promosikan cangkuang itu oleh Kim Bandasari. Padahal Kang Ridwan mah udah ketua Kim juga, anggota relawan TIK Kabupaten Bandung gitu. Tapi baru posting ini aja cangkuang waktu filmnya itu gitu ya. Gitu. Nanti mah harus lebih sering, Pak ya. Betul. Rata-rata per hari berapa kunjungan, Pak? Kalau kami sebelum pandemi berarti ya. Sebelum pandemi ya, ini sebelum karena pandemi nih. sebelum pandemi rata-rata kami di 200 Per hari. per hari. Per hari. Ini buka dari jam berapa, Pak? Buka dari jam 8 tutup jam 5 sore, Pak. Jam 5 sore. Emang malam nggak bisa nih, Pak? Karena kan kalau malam kan nuansanya juga Iya, lebih- nuansanya lebih Nah, gimana kalau gitu untuk lah. malam kami baru membuka untuk camping saja, Pak. boleh camping Boleh. di sini. Memang Camping konsep ground, ada camping ground di sini. ada dan tendanya di sini disediakan untuk camping anak-anak maksimal untuk 50 siswa disediakan tendanya, Pak. Oh, tapi lebih dari itu boleh. Boleh, boleh. Cuma 10.000 kita mendapatkan fasilitas alam yang ya ini Ini yang bonus ini udaranya di sini oksigennya yang bonus. betul. Itu dan nyedotnya beda, Pak. Tuh kan semeriwing anginnya juga fendernya. Bau-bau bambunya juga. Ini kalau ini bambunya bambu apa sih, Pak, jenisnya? Kalau ini upami di Sunda tak nu di sapengkereun Bapak itu haur cucuk, Pak. Haur cucuk. Oh. Haur cucuk. Upami nu ieu mah Yang besar. bambu betung. Bambu betung. Upami nu palih ditu itu bambu hitam. Ini bambu hitam. Calung, buat calung itu. Yang sering dibuat alat musik gitu kan, juga seperti furniture. Nah, Ini bambu. untuk DLA ini salah satu produk dari UKM Oh, gitu. DLA. Itu ini saya kasih brand ini Jagona Furniture. Jagona Furniture. Berapa ini? Kalau misalnya kita pesan nih satu set, ini berapa? Satu set tergantung model, tapi minimal ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Kuat ya? Berapa tahun nih, Pak? Puluhan. Kalau ini beda dengan yang kita sering nemukan yang Di jalan di jalan gitu ya? kan, ya ini beda. Ini mah bertahun-tahun, karena ini nggak pernah reyot. Iya. Gitu. Woweg ya. Jadi salah satunya juga selain ini pemberdayaan di sini lebih kepada ini ya, meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Betul, Pak. Kalau berbicara pemberdayaan masyarakat, Pak, perhatian pemerintah gimana, Pak? Nah, untuk saat ini pemerintah, termasuk pemerintah sekitar ya, kita jangan jauh ke pemerintah sana, pemerintah sekitar aja Desa. memang ya, desa sini memang belum peduli kepada kami. Sangat-sangat tidak peduli. Kalau kami bilang sangat, tidak juga, tapi belum Belum ada perhatian khusus lah ya. betul. Untuk kemarin pun dari dinas-dinas terkait dengan pariwisata dan budaya baru berkunjung kemarin sebetulnya. Tapi kami sebenarnya dari awal memang udah invent ke sana Ya. gitu kan. Ya kalau memang kan sekarang kalau belum booming di medsos gitu kan, mereka belum melirik sih. Gitu. Harus viral dulu lah. Kan emang tujuannya salah satunya kita bikin channel ini Iya, gitu loh. gini. Nyari tempat yang belum viral, kita viralkan, Iya. Pak, gitu. Ya asik, Pak, luar biasa gitu. Wow.
anginnya. Dan memang konsep kedepannya kita juga akan rencana dari set plan seluruhnya ya, termasuk dari pintu masuk di sana kami akan memang ada gapura khusus yang modelnya julang ngapak tapi dari bambu gitu. Julang ngapak tuh apa? Julang ngapak itu salah satu model rumah Sunda. Iya. Julang ngapak itu lebih ke sukunan ya memang seperti manuk julang. Jadi apa kayak Sayapnya rumah ya, tapi di atas sayapnya. gitu kayak Iya, tower betul, gitu. iya. Tapi dari bambu. Dari bambu. Aman nggak Pak tuh? Aman Pak. Karena kan kita di sini kan ada arsiteknya Pak. Oh gitu. Ada khusus arsitek bambu. Dari mana Pak? Kalau aslinya mereka dari luar Jawa Barat Pak. Tapi dia pernah di luar negeri juga. Gini Pak, tapi maaf sebelumnya. Sehari 200 2 juta. 2 juta lah, tapi juga nggak semua kan bayar tiket, ada aja blus. Betul. Jangankan itu, kita aja tadi masuk blok gitu orang belum buka gitu kan. Nah, gitu. Belum ditutup sama biaya operasional gitu kan, pemeliharaan, ya buat gaji rekan-rekan gitu. Saya nggak kebayang gitu. Nanti biaya pengembangannya dari mana kalau misalnya emang sampai sekarang juga kan dari pemerintah setempat juga belum ada. Saya yakin bukan karena tidak perhatian Pak, tapi kan karena biasanya kan kalau kayak dana desa ya Kang Ridwan juga asli kan orang pemerintah desa, hafal anggaran desa itu kan masih banyak difokuskan kepada hal-hal yang lebih penting, apalagi sekarang kondisi pandemik gitu kan. Covid pasti biaya lebih ke sana gitu. Ini biaya dari mana untuk pengembangannya? Soalnya ini kan baru 800 meter nih. Masih ada 1,2 hektar lagi yang belum diolah nih. Masih belegedeg hutan gitu kan. Ya, nah kami kalau untuk biaya kalau ditanyakan dari mana kami pun bingung ya menjawabnya. Kenapa bingung? Karena uniknya di sini masyarakat itu selain mereka pengen maju tapi mereka berswadaya, baik itu dari segi tenaga, pikiran juga material. Nah, tadi flashback ke belakang Pak, dari perjalanan awal sampai 6 bulan ini dikerjakan sama masyarakat, swadaya masyarakat. Kami hitung, manajemen hitung swadaya masyarakat kalau diupah secara minimum mereka sudah menanam di DLA itu sekitar 600 juta Pak. Dari 32 orang itu. Betul. Itu kami hitung kalau menurut upah di sini kan, upah buruh di sini sehari itu sekitar 80.000 kan atau 100.000. Tapi DLA ini hanya menitik tekankan di upah 50.000. Itu swadaya mereka cukup, makanya kami cukup bangga gitu kan. Jadi mereka pengen. Nah, tadi yang Bapak tanyakan, apakah pemerintah sudah peduli gitu kan. Nah, di sini kenapa gitu kan, masyarakat mah mau peduli terhadap diri sendirinya gitu kan. Tapi mereka yang di sana, bahkan saya pernah protes ke salah satu channel YouTube yang berkata, diwawancara oleh salah satu orang, DLA itu belum resmi. Oh, ada yang pernah bicara gitu? Betul, DLA itu liar, DLA itu nggak diakui pemerintah. Kok dengan mudahnya berkata seperti itu? Salah satu aparat desa itu Pak. Di sini. Nah, aparat desa, bahkan saya ke orangnya tersebut sampai kontak kan. Ini video mau saya tutup di channelnya ini atau mau ditarik direvisi. Anda sebagai orang YouTuber seharusnya konfirmasi, tanya-tanya dulu. Itu punya masyarakat loh. Saya pun di sini tidak bisa mengakui secara utuh. Karena ya punya masyarakat, apa mau yang mau diaku.
apa nggak mau masyarakatnya bergerak lebih bagus, bergotong royong lebih instan. Juga mereka berpikir pengen daerahnya lebih maju gitu kan, ekonominya lebih meningkat. Karena apalagi di zaman di zaman sekarang gitu kan, ekonomi itu lumayan marit kan. Iya. Di era pandemik ini apalagi gitu kan, karena serba keterbatasan gitu kan, kita mau ke sana kemari itu perlu memang ada protokol kesehatan. Lamun cek Sunda mah atuh pepeuriheun maneh teh teu mere, cik Iya. atuh ulah di halangan. Betul. Malahan jungjung Dukung. promosikeun, dukung, sebar luaskeun. Bangga dangke ketika DLA maju mah dek saha pan disebutna, desana meureun, Iya. Iya. kecamatanna meureun, kabupatenna meureun nu kaangkat mah. Betul. Tapi kan Pak ya, dengan sudah ada kunjungan ya, Dinas Pariwisata sudah mengunjungi, toh kami juga direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Sekarang kita dengan Diskominfo berarti kan sudah ada perhatian lah ya. Semoga kedepannya lebih dan lebih dan lebih. Tapi yang saya salut tuh ini nih, wisata Lembur Awi itu perwujudan fisiknya. Betul. Tapi kita kalau bisa pelajari yang lebih dalam, ini sebenarnya bukti dari pemberdayaan masyarakat. Betul. Sebuah semangat dari masyarakat di sini yang mau berubah, Betul. yang mau tidak tergantung kepada yang di atas gitu kan. Betul. Yang mau untuk ya meningkatkan derajatnya dengan kemampuannya gitu. Yang patut dicontoh, dan ini loh sebenarnya kan salah satu dari semangatnya masyarakat Sunda kan. Betul, betul. Silih betul, asa, betul, silih asi, silih asu, gotong royong gitu kan ya. Yang emang harus terus ditingkatkan. Saya yakin tidak hilang lah budaya itu. Tapi mungkin buat anak-anak sekarang mungkin harus dicontohkan kembali, kita sebagai generasi ini tuh harus terus mempertahankan budaya ini. Budaya untuk saling bersama membangun wilayahnya. Intinya apa? Berkarya. Ya Pak ya? Dan Kan mungkin mohon maaf, di salah satu perjalanan mungkin dari DLA Ya. tercetuslah kita membuat film pendek Mentari di Lembur Awi. Nah, salah satu pemainnya itu, beberapa pemainnya kru DLA Pak, dan masyarakat sekitar di Lembur Awi ini. Di sana kami ada sekitar 30 orang yang terlibat di film itu, gitu kan. Kebetulan dari ide ceritanya dari saya sendiri, saya mendapuk seorang sutradara, dan kebetulan di sana saya di Mentari Lembur Awi itu sebagai eksekutif produser Pak. Saya sendiri. Ide dari mana waktu Pak bikin film? Idenya waktu itu karena pas mau menjelang, saya di sini sampai malam kan, buka-buka laptop gitu kan. Sekitar 3 minggu lagi mau Agustusan Pak, karena ini tadi banyak keunikan kalau setiap Agustusan Pak di sini. Di gitu sini. kan. Anak-anak Karang Taruna, karena betul ini tadi belum disebut, Dela ini salah satunya memang Karang Taruna yang Mengelola. bergerak di sini gitu kan. Nah, karena banyak keunikan gitu kan dari hari peringatan Agustusan. Nah, waktu itu saya bilang, saya coret-coret sama Kang Upai, Kang, gimana nih kalau anak-anak kita bikin suasana baru gitu kan? Apa kan? Kita bikin drama Sunda aja. Gitu kan. Mungkin kalau dulu kita ingat dengan Inohong Bojong Rangkong gitu kan. Nah, gimana kalau minimal kita contoh itulah gitu kan. Kita contoh itu. Nah, ini ada lokasinya di sini. lokasinya di sini. Betul. Ini ada ceritanya walaupun Promosi masih juga mentah ya, gitu promosi. kan. Gitu kan. Tapi dengan pertimbangan kayaknya kalau menuju untuk hari H nggak bisa keputar, Kang Upai bilang gitu kan. Mungkin anak-anak dengan kesibukan kerja yang lain, naskahnya nggak bisa semua ketalar gitu kan. Ya udah akhirnya naskah itu didiamin begitu saja gitu kan.
Nah waktu itu ada yang memang ada yang mau syuting di sini, sewa syuting prewed gitu kan untuk lokasi ini. Boleh prewed di sini Pak ya? Boleh di sini itu untuk prewed, bahkan untuk pesta pun boleh Pak. Pesta pernikahan, pesta hitanan, Pesta pernikahan lejat nih. Belum pernah ada ya? betul. Beda dari pesta kebun. Pesta kebun, biasanya pesta kebun gitu kan. Iya. Ya, pesta awi gitu. Karena naik pohon bambu gitu. Keren. Itu dari sana kami ngobrol-ngobrol sama orang sinias-sinias yang berada di Kabupaten Selatan gitu kan. Kabupaten Selatan itu kabupaten Ya, mana? Bandung ini. Kabupaten Selatan. Bandung, ya, Bandung Selatan gitu kan. Dari situ dieksekusi Pak. Oh gitu. Dieksekusi, kita meeting, langsung briefing, langsung cari talent orang sini, gitu kan. Kru DLA sama masyarakat sekitar, ini untuk toko ini untuk toko ini, semua di briefing. Akhirnya dengan alat seadanya, dengan budget seadanya, jadilah MDLA. Dan itu MDLA itu juara 2 Pak di Jambi. Film festival apa Pak? Festival apa lupa lagi di Jambi Pak. Ya bisa lah dicari, kita searching di Google ya film itu ya. Itu judulnya apa Pak? Mentari di Mentari di Lembur Awi Mentari di Lembur Awi ya, atau kita searching MDLA. aja ya Nah, gitu. gitu terus. Nah kemarin anak-anak yang dulu jadi model-model DLA gitu kan, yang sering main-main di sini, kemarin ada disewa sama satu produk Pak, walaupun masih produknya produk tradisional Ya. gitu kan, mereka jadi bintang filmnya. Oh gitu. Jadi pemeran utamanya gitu kan, anak-anak sini DLA ini gitu kan. Kalau di sini kan ini rutin apa tempat hajat apa Hajat lembur. pagelaran tradisional. Nah kalau misalnya ini tanggung sekalian di endorse aja gitu kan, kita promosiin. Kalau misalnya saya mau bikin acara pesta di sini nih gitu, atau pernikahan atau apa, sewanya berapa nih Pak di sini? Tergantung mungkin Pak, maunya Bapak apa mau semua, apa memang karena Harga minimal deh gitu. Minimal sekitar 30 Pak. 30 juta untuk apa aja? 30 juta itu untuk Ada kesenian, tenda, sound system. disediakan di sini. Disediakan di sini. Oh, Semua Pak di sini ada. Tadi makanya kami maunya apa saja gitu kan. Maunya karena ada keseniannya udah dari sini. termasuk gitu kan. misalnya makan dari sini. Makan catering ada dari sini gitu kan, video syuting ada dari sini gitu kan, terus tenda, sound system. Oh gitu. Kita tinggal duduk manis kalau gitu. Nah seperti itu, yang makanya punya kami kan kalau mungkin hari-hari itu ada nonser gitu kan. Ketika Bapak berkunjung ke DLA itu jangan ribet-ribet bawa makanan maupun bawa yang lain, apalagi mau pesta itu pesan ke sana ke sini cuman bawa duit, lenggang kangkung, pesan aja mau ada acara. Dengan makanan menu Sunda atau sesuai selera. Sesuai selera. Apa saja. Gitu. Termasuk misalnya kalau makanannya Eropa. Kalau Eropa sih mungkin ya kami boleh saja, karena kami pun ada, karena di sini pernah sering bekerja sama Chef Sultan Raja Pak. Oh gitu. Betul. Bahkan pernah ada demo, Ya. itu kan demo beberapa kali di sini. Dan memang kalau memang waktu itu makan betul juga Bapak menanyakan kalau Eropa gitu kan. Waktu itu kami tergelitiknya ada pengunjung dari Eropa Pak. Gitu, makanya kami pun mendekati orang-orang chef yang memang biasa sajian makanan Eropa. Karit sebagai ini ya, ini kan beliau mah ya udah Ketua Kim, anggota RT Kabupaten Bandung, tuh kadus juga. Gitu. Iya. Enggak cemburu gitu, desa sebelah pengen diapain, desa sendiri ya. desa sendiri emang. Kalau secara ini Pak Kades ini beliau nih gini nih, dulu nih ada obrolan ya Kang Dadan nih. Sebelum ke sini, sebelum merintis ini nawarin dulu ke Kades saya kata. Gitu ya Kang. Pernah nawarin. Cuma gak tahu gimana gitu ini jawaban Pak Kades. Iya dilempar lagi ke pasal Kang Dadan. Jadi kalau sekarang secara ini
Pak Kades saya dengan Pak Kades Banasari ini lagi merintis. Namanya Dewi Dewi ya. Desa Wisata. Jadi masih Cidewi. Dia sama Disparbud. Desa Bandasari. Desa Banasari itu Cidewi, calon desa wisata. Oh, kerjasama dengan Disparbud Kabupaten Kerjasama Bandung. sama Disparbud. Apa aja di situ? Kalau konsep kemarin lebih ke alam, sama alam. Tapi yang ditawarkan kekhasannya? Kekhasannya lebih yang di Banasri itu lapang mau dibikin udah 80% lah, 70%. Kalau saya lihat di sana gazebo gitu kan. di sana juga mungkin salah satunya BUMDes. Ya, ini salah satunya BUMDes ini. BUMDes yang BUMDes memang Banasari. sebagai pengelolanya di sana. Di sana juga sama seperti alam juga. Jadi komitmennya di sana lebih luas, sebenarnya lebih kuat ya? Iya, lebih Itu luas. Pak Kades udah Di sana lebih ke alam juga, tapi di sana mungkin ada konsepnya lebih ke petik buah, Pak. Ada petik buah di sana, udah ada tanaman pepaya, ada tanaman jeruknya gitu kan. Terus mungkin sekarang lagi melengkapi, ada gazebo-gazebonya. Wisata kebun ya? Ya, lebih ke wisata kebun, Pak. Kapan kira-kira dibuka biar kita bisa syuting lagi? Kan promosi. Kalau untuk syuting udah siap, kalau untuk pembukaannya memang belum, karena sedikit lagi yang pas mau pintu masuk corannya belum dicor semua, Pak, untuk jalannya. Karena itu kalau yang di sana memang langsung masuk ke mobil, langsung ke area wisata, Pak. Salah satu kendala saya kembali lagi ke Lembur Awi. Salah satu kendalanya kan kalau di sini infrastruktur ya, Pak ya. Betul. Ya. Jalan ke sini tuh cuma masuk satu mobil. Rowis ya. Ya, tapi sebenarnya sensasi tersendiri lah. Kalau kita trekking pakai sepeda tuh asik banget di sini. Tapi kan nanti kan pasti kedepannya ini pengunjung makin banyak. Nah, harus dipikirkan juga pengelolaan perparkiran. Karena di sini saya lihat ada 200 meter lahan paling cuma 50 mobil lah ya. Ya. Udah dipikirkan seperti apa, Pak? Nah, kami pun kan memang udah, si pihak pengelola udah berbicara sama inilah yang sebelah gitu kan. Ya, mereka juga siap untuk lahan parkir. Gitu. Iya. Jadi sudah ada arah ke depan Ada ke sana gitu ya. sudah. Bahkan yaitu karena set plan-nya mulai dari atas gitu kan. Ini tidak hanya ini saja. Di sana juga di atas sudah disiapkan ada kebun jeruk. Di sana udah sekitar 600 pohon jeruk dan sekarang udah mulai berbuah, dan itu dulu program jeruk sabilulungan di sana. Di atas. Jenisnya jeruk sabilulungan ya. Jadi sabilulungan Dengan kerjasama dengan Dinas Pertanian berarti. betul. Itu. Lahannya punya warga juga. Nah, di sini kan setelah nanti ada tadi yang saya sebutkan, ada Gapura Julang Apak menuju Dela ini, di bawahnya kan ada lengkungan gitu tuh, Pak. Iya. Nah, dari ujung sana ke ujung sini itu ada jembatan, kalau dari lihat dari sektor awalnya. Ada jembatan bambu yang menuju ke sana. Nah, di bawahnya Berapa meter tuh, Pak, panjangnya jembatan? 80 meter, Pak. Wah, lumayan buat tempat tempat selfie baru. Betul, ya. Silakan wisata selfie. Nah, di bawahnya kami karena melihat di Cinangneng Bogor gitu kan ada wisata Ngagaru, Ngawuluku, nah menanam padi. Nah, di bawahnya seperti itu. Memang mantap ini. lebih kepada apa ya? Agrowisata ya. Iya. Ya. Kalau ngobrol terus, wah ini mah nggak akan ada habisnya. Sayang waktu juga gitu kan. Memang. Tapi gini, ya terima kasih. Terima kasih ya Mang Dadan, Kang Ridwan gitu. Ini buat terakhir nih Pak, sebagai penutup. Kang Dadan mewakili masyarakat di Desa Jatisari ini. Harapan kedepannya apa nih tentang Lembur Awi ini? Ya, kami khususnya untuk pemerintah maupun pemerintah setempat maupun pemerintah kabupaten, kami berharap ada sumbangsih gitu kan, mendukung kami, memberdayakan kami yang kami menurut kami berniat luhur karena untuk menjunjung tinggi seni budaya kami gitu kan, kearifan lokal kami. Tolonglah untuk para pemerintah gitu kan, dukung kami. Maksud di sini dukung kami, tadi yang kita bicarakan dari infra, tolong
diprioritaskan gitu kan, infrastruktur diprioritaskan juga untuk pembangunan yang lain gitu. Kami berterima kasih kemarin ke Parbud, sekarang ke Kominfo kan telah berkunjung ke sini, telah berbicara sama kami gitu kan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan ini bukan keluh kesah tapi sebetulnya aspirasi lah ya gitu kan. Dan memang wajib karena sayang apalagi kalau lihat program pusat gitu kan. Nah, alam-alam seperti ini, wisata seperti ini seharusnya kan diangkat lebih gitu kan, diangkat lebih gitu kan, karena ya ini Indonesia gitu kan. Betul. Indonesia itu jangan sampai hilang tergerus dengan zaman era sekarang. Betul. Itu mungkin pesan-pesan saya mah seperti itu saja, Pak. Ya, terima kasih Kang Ridwan, Kang Dadan, sama-sama. Ya, buat kita ini luar biasa namanya, sebuah wisata yang diberdayakan oleh masyarakat, inisiasi dari masyarakat setempat untuk masyarakat juga, dengan menawarkan sebuah kekasan yang baru yang kalau di Kabupaten Bandung mungkin ini cuma satu-satunya menawarkan sebuah wisata dengan hamparan pohon-pohon bambu yang ya indah lah ya, sensasional, unik gitu, yang belum pernah ada. Buat para rekan-rekan yang menyaksikan diskusi ini, suatu saat misalnya kalau misalnya mau wisata ke Kabupaten Bandung, pasti kan biasanya wisata mau ke perkebunan teh, Pangalengan, nyimpang dulu lah ke Cangkuang, karena pasti kalau dari jalan tol Soreang keluar itu pasti kan arahnya Cangkuang, Banjaran, baru ke Cimaung, Pangalengan, belok dulu lah ke Cangkuang. Jangan cuma wisata ya di perkebunan tehnya juga, tapi di sini kita punya tempat wisata yang luar biasa juga, wisata Lembur Awi, wisata Kampung Bambu di Desa Jatisari, Cangkuang. Terima kasih buat yang udah menyaksikan, sampai bertemu di potensi-potensi kabupaten selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.